Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Yang ditunggu-tunggu yaitu manga Black Clover chapter ke-274 rilis juga. Oleh sebab itu, seperti biasa, kalau manga Black Clover chapter terbarunya rilis, maka saya akan membuat pembahasannya. Persiapan di Kerajaan Clover untuk menyerang Kerajaan Spade demi menyelamatkan Yami serta William memang telah selesai. Soalnya di akhir chapter lalu kita juga sudah diperlihatkan dengan berkumpulnya semua anggota yang akan pergi. Dan ketika semua orang sudah berkumpul, ternyata orang pertama yang mempertanyakan mengenai Asta adalah Fuego Leon. Yang saya rasa hal itu sangatlah wajar, lantaran sejak pertama kali bertemu Fuego Leon langsung mengakui Asta meskipun dia seorang rakyat jelata. Apalagi kekuatan anti sihir Asta juga sudah sangat terbukti ampuh untuk menghadapi kekuatan iblis. Jadi tidak heran kalau Fuego Leon bertanya soal keberadaan Asta yang tidak bersama dengan Nats tersebut. Tapi jika ada yang menanyakan Asta, tentunya juga akan ada yang tidak peduli. Yaitu salah satunya yang tidak peduli adalah Jack. Bahkan saking tidak pedulinya Jack sampai mengatakan kalau sejak awal dia memang tidak berharap kepada Asta. Melihat para kapten di tempat itu memang tidak terlalu mengejutkan, karena sejak awal sudah diputuskan kalau orang-orang yang dipilih untuk ikut pergi ke Kerajaan Spade adalah para kapten. Akan tetapi yang menarik rupanya bukan cuma para kapten saja yang ikut ke Kerajaan Spade, melainkan 3 orang mantan anggota teroris mata matahari tengah malam yakni Rades, Valtos, serta Sally juga ikut hadir di tempat itu. Tentu saja keikutsertaan Rades, Valtos, serta Sally di misi kali ini lumayan membuat saya terkejut. Sebab siapa sangka kalau orang yang dulu pernah berusaha menghancurkan Kerajaan Clover sekarang malah terpilih untuk menjadi anggota yang akan menyelamatkan Kerajaan Clover. Memang benar untuk Valtos setelah tahu kalau dirinya dihianati, dia telah bertobat dan berjanji akan membayar semua kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Sedangkan untuk Sally, dia sepertinya cuma orang yang ingin melakukan penelitian. Makanya setelah Asta menawarkan dirinya sendiri untuk diteliti, Sally sangat senang dan berakhir menjadi baik. Namun untuk Rades sedikit berbeda. Soalnya waktu terakhir kali diperlihatkan Rades masih menyimpan dendam pada para bangsawan. Mungkinkah mereka bertiga terpilih karena sekarang Valtos, Rades, dan Sally sudah menjadi baik? Atau mungkin kekuatan ketiga orang ini sangat bermanfaat makanya bisa terpilih? Untuk kekuatan Valtos memang bisa dibilang sangat penting, lantaran dengan kekuatan ruangnya Valtos bisa berpindah tempat dengan cepat. Sedangkan Sally yang seorang peneliti juga ahli dalam bidang pengobatan. Jadinya tidak heran kalau dia terpilih. Tapi untuk Rades saya masih bingung kenapa dia bisa terpilih. Soalnya meski sihir Rades bisa menciptakan zombie kuat, namun kalau menurut saya masih banyak kesatria sihir yang lebih kuat dari dia di Kerajaan Clover. Akan tetapi selain kita diperlihatkan dengan Valtos, Rades, serta Sally, di chapter ini ada 2 orang lain yang juga tergabung dalam kelompok. Orang pertama yaitu bernama Makusa. Dia sejauh ini memang jarang sekali diperlihatkan. Bahkan di Wikipedia-nya saja cuma ada sedikit penjelasan mengenai Makusa, yaitu dia yang merupakan seorang peneliti di Kerajaan Clover. Makanya di chapter ini Makusa membela Sally dengan mengatakan kalau meski agak aneh, Sally merupakan orang terbaik kalau soal alat sihir. Bahkan yang menciptakan seragam baru yang dikenakan semua anggota juga Sally. Dan seragam ini menurut penjelasan bisa menyembunyikan mana. Dengan kata lain, alat buatan Sally merupakan alat yang sangat penting dalam rencana kali ini. Sedangkan orang kedua yang tergabung dalam kelompok penyelamatan ini adalah Ralph. Seperti yang kalian tahu kalau Ralph adalah salah satu anggota kelompok pemberontak dari Kerajaan Spade. Dan dia juga merupakan orang kepercayaan dari ayah Yuno Raja sebelumnya di Kerajaan Spade. Maka dari itu bisa dibilang alasan Ralph dapat bergabung dalam kelompok ini adalah karena dia pastinya mengenal betul dengan seluk-beluk Kerajaan Spade. Dengan kata lain, tugas utama Ralph adalah sebagai penunjuk jalan. Namun ada satu orang yang paling sial di kelompok tersebut, dan dia adalah Seke. Soalnya sebelum berangkat Seke malah mendapat tekanan dari kaptennya yaitu Jack. Bahkan Seke juga ditekan oleh kata-kata Nats yang mengatakan kalau dia tahu sebenarnya Seke tidak memiliki kemampuan spesial apapun. Maka dari itu kata Nats, Seke disuruh menjadi korban demi umat manusia.
Dan seperti yang sudah saya tebak sebelumnya, alasan kenapa Seke bisa ikut pergi ke kerajaan Spade adalah karena ulah dari Raja Kira. Tapi meski cukup banyak kejadian lucu akibat Seke yang ditunjukkan ketakutan, masih ada pula kejadian menarik yang terjadi sebelum mereka semua berangkat. Yakni entah sadar atau tidak, mereka semua sangat mempercayai Asta meskipun sekarang dia masih berlatih. Bahkan saking percayanya, mereka semua akan melakukan apapun sampai Asta menyusul. Dan jujur saja, meskipun cuma sedikit kata-kata yang terucap, kalau menurut saya setelah melihat kejadian ini, sekarang jelas sudah kalau Asta sudah menjadi orang penting di kerajaan Clover. Sebab dia sudah bisa mendapat pengakuan serta kepercayaan dari semua kapten dan orang yang ikut pergi ke kerajaan Spade. Sedangkan di sisi lain, ketika orang-orang dari kerajaan Clover menjalankan rencana penyusupan, ternyata para pemberontak juga melancarkan aksinya. Yaitu dengan cara berteriak menantang anggota Dark Triad yang telah membunuh raja sebelumnya serta merebut kekuasaan kerajaan Clover. Dan yang mengejutkannya, yang merencanakan semua ini adalah Nuts. Makanya kenapa aksi yang dilancarkan para pemberontak bisa bertepatan dengan rencana penyelamatan Yami serta William. Dengan kata lain, tugas yang diemban bagi kelompok pemberontak adalah untuk mengalihkan perhatian supaya Nuts serta Yuno bisa melancarkan serangan diam-diam. Tapi yang mengejutkannya, ternyata ketika para pemberontak mulai bergerak, tiba-tiba ada guncangan dahsyat. Dan penyebab guncangan dahsyat itu rupanya adalah karena bangkitnya iblis raksasa yang sebelumnya ditunjukkan berada di dalam bongkahan es. Jadi dengan begitu sekarang terpatahkan sudah perkiraan saya mengenai akan digunakan sebagai apa iblis raksasa tersebut. Soalnya sebelumnya saya mengira kalau iblis raksasa ini akan digunakan sebagai wadah baru bagi Lucifero. Tapi ternyata tidak demikian, lantaran iblis raksasa ini oleh kelompok Dark Triad ternyata digunakan untuk menghancurkan kerajaan Spade sekaligus menghadang para pemberontak. Akan tetapi yang paling menarik perhatian saya kali ini adalah sadarnya Zenon kalau ada penyusup yang masuk ke dalam kastil kerajaan Spade. Sebab Zenon sendiri mengatakan, aku menemukan tikus yang menyelinap ke dalam kastil. Pastinya yang dimaksud tikus oleh Zenon itu adalah orang-orang dari kerajaan Clover yang berencana menyelamatkan Yami serta William. Dengan kata lain, meskipun semua anggota telah mengenakan alat sihir buatan Sally yang dapat menyembunyikan mana, keberadaan mereka masih dapat dirasakan bahkan langsung diketahui oleh Zenon. Jadi bisa dikatakan rencana Nuts untuk masuk secara diam-diam ke dalam kastil kerajaan Spade supaya tidak diketahui telah gagal. Lantaran ketika mereka baru masuk, Zenon sudah dapat merasakannya. Di saat iblis raksasa yang dikatakan sebagai iblis legendaris dari kisah zaman dulu itu muncul, Fuegoleon yang merasakan mana yang amat besar langsung bertanya kepada Nuts mengenai keadaan orang-orang yang berada di luar. Karena pastinya setelah merasakan mana iblis raksasa itu, Fuegoleon khawatir dengan keselamatan orang-orang yang berada di sana. Namun mendengar pertanyaan itu, Nuts sama sekali tidak bingung ataupun cemas. Malahan dengan santainya wakil Kapten Black Bull ini mengatakan mereka akan baik-baik saja. Padahal lawan yang harus mereka hadapi adalah iblis raksasa yang pastinya sangat kuat. Dan menariknya, rupanya ada alasan tersendiri kenapa Nuts sangat yakin kalau yang berada di luar akan baik-baik saja. Lantaran setelah itu kita diperlihatkan adanya seseorang yang dengan gagah berani maju sendirian langsung menghadapi sang iblis. Dan orang itu ternyata adalah sang singa betina dari kerajaan Clover, yaitu Mereoleona Vermilion, kakak perempuan dari Fuegoleon. Jujur saja saya sama sekali tidak pernah menyangka kalau Mereoleona akan ikut dalam penyerangan ke kerajaan Spade kali ini. Apalagi dia juga tidak ditunjukkan ketika semua kapten berkumpul. Namun sepertinya sejak awal Mereoleona telah mendapat tugas tersendiri. Soalnya dia selain tidak ikut berkumpul, Mereoleona juga berada di tempat yang berbeda dengan semua orang. Dan jika melihat sifat dari Mereoleona, jujur saja saya juga tidak terlalu heran ketika melihat dia secara terang-terangan langsung menyerang iblis raksasa itu sendiri. Sebab seperti yang kalian tahu, meskipun seorang wanita, dia adalah tipe orang yang akan langsung terjun ke medan perang jika melihat ada musuh yang kuat dapat ia lawan. Jadinya karena dia sudah melihat iblis sebesar itu dan pastinya Mereoleona juga sudah merasakan jumlah mana musuhnya, tanpa pikir panjang kakak perempuan Fuegoleon ini langsung turun tangan.
Namun sayangnya karena setelah Mereoleona muncul, manga Black Clover chapter ke-274 ini berakhir, jadinya kita masih belum bisa melihat sesengit apa pertarungan sang singa betina kerajaan Clover ini ketika melawan iblis raksasa. Tapi saya yakin pertarungan ini akan sangat sengit sekali, mengingat Mereoleona juga merupakan orang yang sangat amat pantang menyerah. Buktinya ketika dia melawan Veto, meskipun dia sudah terluka parah, dia tetap terus maju bertarung. Namun sekarang yang masih menjadi pertanyaan bagi saya adalah kemanakah Kapten Kesatria Sihir Purple Orca? Soalnya di tempat Nuts dan yang lainnya berkumpul, Kaiser Grand Forca juga tidak terlihat. Mungkinkah dia mendapat tugas lain seperti Mereoleona? Ya, hal itu masih mungkin saja terjadi. Tapi dengan tidak ditunjukkannya Kaiser Grand Forca, itu berarti Nuts masih memiliki rencana yang belum kita ketahui. Soalnya rencana penyusupannya sudah terbukti gagal setelah Zenon telah merasakan keberadaan mereka. Semakin seru saja jalan cerita dari manga Black Clover. Soalnya masih banyak hal yang dapat terjadi dalam perang kali ini. Seperti kapan tibanya orang-orang dari kerajaan Heart, kapan bergabungnya Noel yang telah diselamatkan oleh Patri, sampai kapan Asta akan menyusul ke kerajaan Spade. Tapi tentunya yang paling dinanti-nantikan adalah ketika Asta menyusul ke kerajaan Spade. Soalnya kalau menurut saya besar kemungkinan nanti Asta akan datang dengan ditemani hampir semua anggota Kesatria Sihir Black Bull yang sama-sama ingin menyelamatkan Yami. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-274 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.